Oke teman-teman, ini kita update. Kita lagi proses breeding ya. Dan ini sistemnya tanpa penjodohan ya, bro ya. Ada yang menanyakan ya, Kang, apakah ikan cupang itu pengaruh nggak untuk sistem penjodohan atau enggak? Nah, ini gua pakai sistem tanpa penjodohan, teman-teman. Kita bikin di set ya, teman-teman ya. Ini yang tanpa penjodohan dan ini yang dengan penjodohan. Oke. Ini juga sama nih, gue tanpa penjodohan, teman-teman. Oke. Kebanyakan sih ini kita tanpa, ada beberapa yang ada 1 sampai kalau nggak salah sih 2 ya. Nah ini nih, ini 2 kita sistem penjodohan. Di video kali ini kita akan sedikit menjawab dari beberapa teman-teman ya, beberapa komentar dari teman-teman. Untuk pertanyaannya mengenai sistem breeding dengan sistem penjodohan atau tidak, itu yang menjadi pertanyaannya ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini mungkin gue jawab ya. Mau sistem penjodohan mau enggak pun sebenarnya, kalau teman-teman jeli ya, kalau teman-teman jeli dan melihat perilaku si ikan cupangnya ya dari indukan ya, terutama dari indukannya udah memperlihatkan dia ingin kawin, teman-teman ya. Udah siap dalam artian dari perilakunya, terus dari posturnya juga dia udah lebih matang ya. Indukan female aja dia udah matang. Biasanya sih gua sendiri, kita nggak sistem penjodohan, teman-teman. Jadi kita langsung viewer, kita langsung masukkan ke dalam satu wadah, sistem langsung perkawinan, teman-teman. Lalu gimana, Kang? Apakah itu nggak berbahaya atau bisa menyebabkan si ikan cupang itu saling berantem atau potensi rusak gitu ya seekornya? Kita kembalikan ke teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ragu, teman-teman ya, kalau sekiranya kalian ragu untuk sistem breeding dengan sistem tanpa penjodohan, mungkin sebaiknya ya kalian jangan lakukan, karena itu resiko untuk teman-teman ya. Apalagi kalau kalian yang memang punya ikan hanya 1 pasang, misalkannya 1 pasang atau 2 pasang, untuk yang punya sedikit indukan gitu, itu mungkin lebih resikonya besar ya, karena mereka nggak punya pilihan lagi untuk opsi indukan. Seumpamanya indukan tersebut gagal breeding ataupun dia nggak berjodoh gitu ya, nggak kawin gitu, teman-teman ya. Potensi ikan rusak ya segala itu hal yang lumrah lah untuk di breeding ya. Itu hal resiko yang kita harus didapat. Nah, kalau seumpamanya kalian memang optimis atau yakin ya, punya berapa indukan banyak ya, pasalnya kalian coba ya. Berawal juga pertama gue coba gitu ya, ragu gitu, dan takut ikan cupang ini takut bertengkar gitu ya, takut berkelahi gitu, takut nggak berjodoh, takut nggak kawin gitu kan, yang akhirnya malah rusak gitu ya. Nah, itu ya, mungkin beberapa teman-teman ada yang arahnya ke sana gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi ya itu, karena mungkin di sini kita berbicara ilmu pengalaman ya, teman. Ilmu pengalaman itu yang paling penting ya. Karena kita dari coba itu, oh ternyata dari sistem tanpa dijodohkan pun, kalau ikannya memang kondisinya sudah siap ya, dalam artian siap dari segi fisik, sudah siap dari matang, dari segi sel telur, jantan udah memang benar-benar birahi ya, udah benar-benar dia selalu bikin udah sobu gitu ya, udah buih banyak, yaitu insya Allah pasti dia tanpa penjodohan pun dia pasti kawin, teman-teman ya, pasti bertelur itu. Kalian punya hanya 1, 2 atau 3 indukan ya, ini indukannya sebenarnya dari segi size, dari segi usia udah siap ya, udah siap, tapi dia tidak istilahnya sobu
atau tidak kurang greget gitu ya, menarik daya perhatian si female-nya itu. Ya mungkin nah baru kalian pakai opsi untuk sistem penjodohan. Tapi kalau memang benar-benar udah siap, udah yakin gitu, seperti apa sih untuk ciri-ciri ikan udah siap itu, ya mungkin teman-teman harus lebih digali lagi, harus belajar lagi, lebih sering memperhatikan perilaku ikan cupang itu. Teman-teman pasti tahu, dengan sendirinya teman-teman pasti tahu ya, pasti tahu untuk si ikan cupang itu waktu yang tepat untuk di breeding teman-teman ya. Itu teman-teman ya, mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa kita share di video kali ini ya teman-teman. Intinya sih yang gue bisa saranin ke teman-teman itu, coba teman-teman, jangan takut untuk mencoba ya, karena dari situ kalian dapat ilmu, dan ilmu yang paling berharga itu dari ilmu pengalaman teman-teman. Teori mungkin banyak ya, banyak teori apapun sama gitu, tapi dalam kenyataannya kita untuk sistem breedingnya itu beda-beda teman-teman. Kenapa berbeda? Teori bisa sama, tapi sistem pengaplikasiannya itu di lapangan itu kadang-kadang berbeda itu. Kenapa bisa berbeda? Karena yang namanya ikan itu mengkondisikan dan beradaptasi lagi teman-teman, dari lingkungannya, dari airnya itu kadang-kadang setiap tempat itu berbeda-beda teman-teman. Nah itu teman-teman ya, kualitas air juga beda-beda. Makanya kita pelajari lagi, kita riset, kita analisa agar yang cocok di tempat kalian itu seperti apa. Nah kalian perlu coba juga jenis sistem breeding yang banyak mungkin ya, banyak mungkin di senior atau di YouTube juga banyak ya sistem breeding yang banyak dilakukan oleh para senior itu. Ya itu kalian juga coba gitu, coba mana yang tadinya cocok untuk kalian. Nah itu kalian nanti punya kuncian mana yang lebih cocok. Itu aja sih teman-teman ya, jangan mudah menyerah, karena kegagalan itu adalah ya kunci dari sebuah keberhasilan teman-teman. Gagal 1 kali 2 kali itu hal yang wajar teman-teman ya. Nanti juga akan ada di mana kalian mendapatkan titik keberhasilan, dan itu yakin, optimis teman-teman, tetap optimis yang gua bisa memberikan saran untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman, sekiranya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Akhir kata dari gua, terima kasih. Next di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.